Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Nur Alfianti dari kelas 3C. NIM saya 23030360092. Di sini saya akan memberitahu tutorial instalasi dan pengaturan pada Orange HRM. Langkah yang pertama yaitu kita membuka Google Chrome terlebih dahulu dan kita mencari di papan pencarian yaitu tulisan search, yang dimana kita harus menginstalasi Orange HRM terlebih dahulu. Setelah muncul di halaman seperti yang digambar ini, kita akan mendownloadnya. Yang pertama kita pilih klik files, terus klik stable. Nah, di sini saya memilih yang file ukuran 55. Nanti ada tulisan di bawahnya itu terdapat informasi kalau misalnya kita harus mendownload XMPP yang tulisannya PHP-nya itu 7.4 atau 8.3 agar bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah itu kita mendownload klik ORM 55 zip tersebut. Ditunggu berapa detik akan mendownload secara manual ya teman-teman. Contohnya seperti yang ada di video ini. Ditunggu sampai terdownload sempurna. Setelah terdownload sempurna, maka nanti akan muncul di file explore di bagian download. Sudah terdownload Orange HRM-nya yang versi 5.5. Setelah itu kita ekstrak terlebih dahulu. Tadi klik WinRAR, terus diekstrak. Di ekstrak file, kita pilih di bagian disk C, terus pilih XMPP, terus di htdocs, kemudian di klik OK. Jadi secara otomatis akan tersimpan di disk C dan di XMPP bagian htdocs. Nah, setelah tadi diekstrak, kita ke disk C. Nah, terus kita klik yang XMPP-nya, terus bagian htdocs-nya. Nah, disitu udah muncul filenya yaitu Orange HRM 5.5. Saya di sini akan mengganti nama filenya menjadi Orange HRM aja, agar nanti lebih mudah untuk diingatnya. Kemudian setelah udah di rename, diganti nama, kita buka kembali, kita menyalakan XMPP terlebih dahulu. Untuk yang dinyalakan tuh bagian awal dan yang MySQL itu. Setelah dinyalakan, kemudian kita akan masuk ke Google Chrome. Terus kita mencari di wawancara di papan pencarian yaitu localhost, garis miring, terus nama file yang tadi kita buat yaitu Orange HRM, terus garis miring lagi, baru di enter. Dan ini adalah tampilan awal untuk Orange HRM versi 5.5. Yang pertama itu ini kita klik next saja untuk melanjutkan ke step selanjutnya. Step yang kedua yaitu kita scroll dulu ke bawah.
Nah, itu di paling bawah ada tulisan next. Kita klik dulu tuh di pinggir checklist, terus di next. Terus ini adalah step yang ketiga. Untuk step yang ketiga yaitu database configuration. Yang bagian database hostname kita isi dengan localhost, tulisannya kecil semua. Terus untuk selanjutnya yaitu database name, itu tadi kita simpennya dengan judulnya Orange HRM. Terus untuk private database username-nya kita isi dengan root. Bisa enable data employee itu di checklist, dan yang user dan same itu juga di checklist. Dan untuk database hostportnya itu harus sama ya teman-teman, sesuai dengan di XMPP. Kemudian kita next. Nah, selanjutnya untuk step yang keempat yaitu ada system check, dimana di situ tulisannya belum hijau semua, berarti ada yang error ataupun trouble di bagian inti sama LDAP. Nah, yang pertama itu kita buka XMPP-nya terlebih dahulu. Terus kita klik PHP, sesuaikan dengan yang di video ya teman-teman. Nah, kita cari, diketik dulu. Tadi yang error di bagian inti, maka kita klik inti. Nah, itu tadi yang warna biru. Untuk titik komanya kita hapus saja ya teman-teman. Terus kita di save terlebih dahulu. Kalau sudah, kita restart terlebih dahulu. Nah, di sini masih trouble ya teman-teman, karena warnanya masih belum hijau. Kemudian kita ke XMPP lagi, nyalakan ke XMPP lagi, kemudian kita stop dulu yang bagian Apache, kita start ulang. Nah, setelah itu kita refresh kembali. Nah, jika sudah di refresh, maka tulisannya di situ udah tidak error lagi ya teman-teman, karena tulisannya udah berwarna hijau semua. Kemudian tinggal di next saja. Untuk step yang selanjutnya yang kelima yaitu ada instance creation, dan seterusnya ikuti tutorialnya teman-teman. Dan ini adalah step yang terakhir, yaitu di installation. Nanti kalau sudah 100% sempurna, tinggal diklik next saja.
Nah, yang ini kita klik juga. Dan ini adalah tampilan awal pada halaman Orange ARM. Secara otomatis ada nama kita admin dan passwordnya. Kemudian kita bisa langsung login saja. Ini adalah tampilan awal dari dashboard di Orange ARM. Untuk selanjutnya yaitu kita akan masuk ke fitur BIM untuk mengelola data karyawan secara efisien. Aspeknya itu berkaitan dengan penyimpanan, pengelolaan, dan pemantauan informasi personal serta profesional karyawan juga, seperti jenis informasi pribadi, personal information, rincian kualifikasi, adapun juga pengalaman kerja, informasi yang terkait pekerjaan, dan ada juga fitur lainnya yang ada di BIM tersebut. Nah, di sini saya memasukkan anggota, yaitu Angga Firmansyah. Untuk datanya akan tertera seperti itu, ada nama, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Nanti kalau udah diisi semua, tinggal di save saja untuk data informasi dari anggotanya. Fitur yang kedua yaitu ada admin, di mana admin ini untuk menstrukturkan organisasi dan untuk mengelola data karyawan. Nah, yang pertama itu ada user management, di mana itu untuk membuat dan mengedit pengguna aksesnya. Jadi kita tuh akan membuat kata sandi dari setiap karyawan untuk bisa mengakses dari orangnya ini. Terus untuk yang kedua yaitu ada job, di mana job details ini untuk mengelola daftar jabatan pekerjaan di suatu perusahaannya. Jadi kita tuh membuat kayak daftar jabatannya seperti manajer, HRD, ataupun pekerjanya. Terus untuk selanjutnya yaitu ada pay grades. Di sini tuh ada menyusun tingkatan gaji untuk berbagai dari jabatan. Misalnya dari jabatan manajer, HRD, dan employee itu tuh gajinya berapa, bisa ditulis di situ. Nah, dan untuk selanjutnya yaitu ada employment status. Di sini yaitu menentukan status pekerjaan, misalnya itu pekerjaannya itu penuh waktu atau separuh waktu atau kontrak ataupun magang. Nah, di sini saya nulisnya yaitu full time atau penuh waktu. Dan selanjutnya yaitu ada job categories, di mana mendokumentasikan deskripsi pekerjaan, tanggung jawabnya, dan persyaratan lainnya. Dan selanjutnya yaitu ada work shift, di mana kita itu menentukan waktu jam kerjanya. Kayak mungkin ada shift 1 itu kerja dari jam berapa, misalnya dari pagi sampai sore, dan shift 2 misalnya dari sore sampai malam, seperti itu.
Dan selanjutnya yaitu ada organization atau general information, di mana untuk menyimpan informasi umum tentang perusahaan seperti nama perusahaan kita dan alamat perusahaan kita, data-data tentang perusahaan kita. Selanjutnya yaitu ada location atau mengelola daftar lokasi kantor kita. Seperti nama jalannya, nama kotanya, kode posnya, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu ada organization struktur, itu membuat dan mengelola hierarki struktur organisasi. Misalnya struktur yang pertama yaitu namanya ada HAD yang mengelola bagian struktur pertama atau sebagai manajer. Terus yang kedua misalnya itu ada Angga Firmansyah sebagai HRD. Yang ketiga yaitu Dinda Salma sebagai pekerja. Selanjutnya di qualification itu ada skill, di mana itu ada kemampuan dari pekerja. Terus ada education, itu kayak pendidikannya, studinya sampai jenjang apa, S1, S2, atau SMK. Terus ada language, itu menyusun daftar bahasa yang dikuasai oleh karyawan. Terus sisanya itu ada kayak membership dan yang lainnya bisa diisi sesuai dengan yang ada di video ini. Di corporate branding itu juga kita bisa mengubah warnanya dalam oranye ini ya teman-teman. Nah, ini dinyalakan semua agar bisa mengakses semuanya. Fitur live ini tuh untuk mengelola permohonan, persetujuan, dan kayak pelacakan cuti karyawan secara efektif. Nah, di fitur ini tuh kayak nanti kita bikin jenis cutinya, misalnya cuti pasca melahirkan, ataupun acara keluarga, ataupun cuti apa yang ada di perusahaan itu. Terus adapun kita membuat kebijakannya, terus ada proses persetujuannya yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya. Nah, dari fitur ini tuh menyediakan proses pengajuan cuti, mulai dari hak cuti, sisa cutinya, riwayat cuti, dan lain-lainnya. Fitur yang keempat yaitu ada time, di mana yang pertama kita itu bisa mengelola waktu kerja karyawan mulai dari proyeknya dan tugas secara efektif. Fitur ini tuh memantau kehadiran, juga merekam jam kerja dari
pekerja dan memastikan produktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan di perusahaan itu. Nah, kita tuh juga mengisi jadwal kerjanya, terus dapat ditolak atau diterima oleh bagian atasannya. Kita juga membuat projectnya, misalnya perusahaan saya itu collab dengan perusahaan apa. Seperti yang di ini ad project itu saya namanya kontennya itu berkolab dengan PT Surya Toto untuk kloset elektrik yang dimana dipegang oleh Angga Dwi Firmansyah, dipertanggungjawabkan oleh Angga Dwi Firmansyah. Nah, di sini perusahaan saya yaitu Multikarya Usaha berkolaborasi dengan PT Surya Toto, yaitu kolaborasi kloset elektrik. Nah, selanjutnya kita itu membuat jam kerja. Untuk PT yang kabel tadi sama kolaborasinya, di sini saya mengisinya misalnya full, ada yang full, ada yang setengah, ada yang 12 jam, ada yang 8 jam. Dan nanti ada terdapat jumlah dari total waktu. Dan ada fitur-fitur lain fitur yang kelima yaitu ada rekrutmen. Fitur ini tuh membantu untuk mengelola setiap tahapan perekrutan, mulai dari pengumuman lowongan hingga onboarding karyawan baru. Fitur ini tuh membuat kayak mengelola lowongan pekerjaan, terus mengumpulkan data kandidatnya, terus membuat jadwal wawancaranya untuk wawancara dengan kandidat, dan masih banyak lagi. Di sini saya membuatnya itu cleaning service yang akan lowongannya itu cleaning service dan diisi oleh Ali Zainal yang ingin mendaftar. Di sini saya membuat penjadwalannya dari data-data Ali Zainalnya dan juga mensetujuinya untuk melakukan wawancaranya dan tanggal berapanya, seperti itu. Dan ini adalah data dari kandidatnya yaitu Ali Zainal, yang dimana kita tuh menerimanya atau enggak untuk melanjutkan wawancara ke tahap selanjutnya. Dan sini saya menerimanya dan di save terlebih dahulu.
Dan saya tadi menerima untuk melanjutkan interview pada kandidatnya yaitu Ali Zainal. Nah, diisi itu wawancara, terus diisi tanggalnya dan waktunya, dan diwawancara oleh siapa. Fitur selanjutnya yaitu ada My Info. Di sini tuh My Info itu untuk akses untuk melihat dan mengelola informasi pribadi secara mandiri, seperti kayak kita bisa mengedit fotonya, mengetahui informasi usernya seperti pekerjaannya, alamatnya, emailnya, gajinya, dan lain-lain. Fitur ini tuh untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dengan memberikan akses langsung kepada karyawan. Tapi untuk di luar dari aksesnya tidak bisa karena setiap karyawan memiliki kodenya masing-masing.
Fitur yang ketujuh yaitu ada fitur performance, di mana fitur ini tuh membantu perusahaan untuk mengelola kinerja karyawan melalui penetapan sasaran dan melakukan penilaian kinerja secara berkala. Nah, di sini itu ada performance indikator. Di sini saya mempunyai dua, yaitu indikator yang pertama tingkat kehadiran karyawan dan yang kedua itu ada kualitas kerja, dimana saya itu ngeratingnya dari 1 sampai 10 yang dilakukan oleh HRD. Terus yang kedua yaitu ada performance taker-nya itu dilakukan secara perfeksionis, dan employee name-nya itu Angga Firmansyah, dan reviews-nya itu Selmi Nur Alfianti. Dan adapun fitur-fitur lainnya di dalam perform bisa dilihat sendiri atau dioprek. Fitur yang ke-8 yaitu ada dashboard, di mana menyediakan tampilan ringkasan seperti data seperti jumlah karyawan, pengumuman, jadwal cuti, menetapkan cuti, daftar cuti, terus waktu jam kerja, terus ada juga tugas yang harus diselesaikan dan laporan kerja, mempermudah akses juga ke informasi yang lainnya. Yang ke-9 yaitu ada fitur directory, di mana berisi tentang nama-nama karyawan yang berada di perusahaan tersebut. Nah, ini tuh mempermudah perusahaan yang memiliki banyak karyawan dalam mencari karyawan berdasarkan nama, jabatan, departemen ataupun lokasinya. Selanjutnya yaitu ada fitur My Needs. Ini tuh untuk mengelola dan melihat data sistem seperti aset karyawan pengguna. Ini tuh tidak sembarangan ya teman-teman, hanya yang memiliki password dan aksesnya saja. Fitur yang ke-11 yaitu namanya claim. Di sini itu untuk mengajukan penggantian biaya, seperti saya membuat big meeting dalam suatu event, dan itu biasanya terkait dengan pekerjaan di luar. Nah, selanjutnya ada expense table, di mana tuh pembiayaannya itu dibayar secara spesial. Jadi gajinya itu misalnya sama manajernya ya, mau ngasihnya berapa, seperti itu. Nah, di sini tuh biayanya tanggal pengadaannya tuh tanggal segitu, dan untuk upahnya itu di sini saya membuatnya catatannya 1 juta. Dan untuk fitur ini tuh pengecekan klaimnya harus ada persetujuan oleh manajer dan pencatatan pembayaran, sehingga mempermudah proses administrasi dan transparansi klaimnya.
Untuk fitur yang terakhir yaitu fitur Boost, dimana ini tuh platform media sosial internal yang memungkinkan karyawan untuk berinteraksi, berbagi pembaruan, memposting status, memberikan like, dan mengomentari aktivitas rekan kerjanya. Tetapi hanya karyawan dan orang yang memiliki akses saja pada perusahaan ini yang bisa mengaksesnya. Nah, di sini saya menambah foto dan juga membuat status. Caranya bisa dilihat seperti ini. Dan di sini saya mencoba keluar dari Orange HRM. Kita menggunakan nama dan password dari salah satu karyawannya untuk masuk ke Orange yang ada punya dirinya. Di sini saya mencoba untuk mengomentari status yang udah saya tadi buat itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.